Hello, welcome back. It's with me again, Francisco Mario Oho Channel. Semoga kabar kalian as always luar biasa, super sangat baik sekali. Akhirnya baru recording lagi setelah sekian lama, udah lama banget, kayaknya udah lebih dari 4 hari atau setengah minggu nggak recording. Mohon maaf sebelumnya. Untuk yang menanti kayaknya nggak ada sih, tapi nggak apa-apa. Jadi hari ini gue sedikit mau update lagi karena udah cukup lama sekali sejak gue update live status ya. Bukan live status sih, live condition, apalagi di tengah wabah covid seperti ini kan. Terakhir gue update sih memang ada videonya, kalian bisa kesana sendiri sekitar 3 bulan yang lalu. Itu kondisi yang sangat menyeramkan, bukan untuk gue doang sih, jujur sebenarnya untuk semua orang. Tapi ya it's fine, I mean buat gue sih ya mau nggak mau kan, dibawa fun aja gitu. Jadi untuk mengubah update ini menjadi lebih baik, gue akan sedikit bertanya kepada diri sendiri, apa kabar Mar? Jadi nggak apa-apa buat kalian juga, supaya kalian bisa jawab juga pas gue tanya pertanyaan ini, apa kabar? Lu bisa jawab di komen juga, atau lu bisa jawab via email, atau lu punya chat gue atau Instagram, bisa tinggal langsung DM aja supaya kita feedback. Jadi apa kabar Mar? Kabar gue selalu berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, senang, dan luar biasa. Tentu menjadi sukses juga. Jadi kabar gue luar biasa, super sangat baik, seperti yang gue harapkan kepada kabar kalian semua. Luar biasa, super sangat baik sekali. Betul, apapun yang terjadi kalian harus tetap super sangat baik, bahagia, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, udah kerja belum Mar? Sayangnya belum. Tapi nggak apa-apa, gue punya kerjaan dan gue buat kerjaan baru. Aduh, kenapa rambutnya sih? Gue buat kerjaan baru, yaitu kerjaan baru gue adalah menjadi YouTuber. Betul nggak? Bukan YouTuber sih, sebenarnya lagi ya YouTuber lah, anggap aja YouTuber. Sudah kerja belum Mal? Secara resmi dengan terikat dengan PT apapun atau perusahaan apapun, sejujurnya belum. Ya disayangkan, udah 3 bulan yang harus gue masuk dari perusahaan yang akan gue join atau yang sudah gue lamar sudah diterima loh. Sudah mau onboarding, sayang sekali 2 minggu. Ternyata pas gue udah mau masuk join 2 minggu mereka sudah WFH, work from home, yang lagi training buat work from home. Jadi ya itu live update sebelumnya, gue udah resign dari perusahaan yang sangat amat enak menurut gue ya. Ya memang sangat amat enak, gue sangat bersyukur ketemu perusahaan itu. Kerjanya juga oke, tapi gue mencari tantangan lebih, bukan tantangan lebih sih, emang harus mencari peningkatan terus menerus. Ya ditanya bersyukur nggak punya kerjaan yang lama, itu tentu bersyukur banget ya. Jujur perusahaan yang lama itu memberikan benefit yang jauh, bisa kita bilang di atas rata-rata. Untuk pengalaman seperti gue, untuk jabatan, untuk level yang belum jadi manajer, belum sampai level manajer ya pasti ya, tapi hampir lah jadi manajer, itu secara benefit udah luar biasa besar dibandingkan dengan rata-rata yang lain. Tapi tetap gue mencari sesuatu yang lebih, walaupun peningkatan benefitnya oke, tapi harus kerja keras supaya dapat hasil lebih banyak. Nah itu gue coba peruntungan seperti itu, padahal gue sudah juga di accept di perusahaan sebelumnya lagi, startup edutech, startup education yang gede banget, yang lagi booming juga kan. Kalau yang kalian daftar prakerja atau yang lagi heboh tentang prakerja, itu ada salah satu penyedia jasa edutechnya itu ada di situ. Gue hampir masuk situ jadi salah satu business development team untuk corporate, tapi padahal benefitnya lebih tinggi loh. Tapi gue say no karena gue lebih milih yang bisa dibilang gimana ya, beresiko. Tapi sebenarnya beresiko tuh yang penting resiko tuh di manage ya. Dan juga kita harus berusaha lebih untuk menekan resiko itu dengan cara meningkatkan performa. Nah itu yang gue mau targetkan sebagai seorang sales, seorang business development, atau seorang marketing. Itu semua targetnya itu sebenarnya penjualan sih. Jadi jika kalian nggak bisa ditekan, nggak bisa menerima tekanan, bertahan dari tekanan, ya mohon maaf nih, belum tentu, dan sangat susah untuk bertahan di posisi itu, apalagi naik level ya.
itu udah susah banget karena penolakan super duper banyak, harus jadi batu karang di antara ombak-ombak tsunami yang ada di pantai. Kenapa batu karang tuh mungkin ada beberapa tapi dikit-dikit, sisanya semuanya pasir ya, karena jadi batu karang tuh susah ya, pasir yang ngikutin air ya kan. Ombak lagi datang dia mundur, ombak lagi balik ke laut dia ikut ke laut, tapi batu karang kan tetap. Tapi untuk menjadi batu karang itu susah dan penuh luka karena batu karang tuh banyak bolong-bolongnya, nggak rata dan sebagainya. Nggak ada yang cantik sih batu karang itu sebenarnya, mungkin ada yang cantik banget ya, kemungkinan besar penuh luka, penuh bopeng dan penuh retakan. Itulah seorang sales atau seorang ya, tentu selain sales ya bisa dong jadi profesional lain, tapi sayangnya gue udah terlanjur terjun di dunia sales untuk ngubah lagi, start dari awal di posisi yang lain itu agak berat. Terus sekarang lagi ngapain mah? Sekarang lagi ngapain ya? Sekarang gue masih tetap berusaha untuk fokus di YouTube dan juga ada fokus lagi bisnis kuliner ya. Semua orang lagi masuk kuliner ya kan, tiba-tiba semua orang jago masak. Tentu gue nggak bisa mengakui kalau gue jago masak, no. It's not my passion. My passion is business. Jadi building bisnis menurut gue kelihatan lah gitu kan, benar-benar jika lu suka sesuatu lu pasti bakal ngeh banget, itu yang gue mau, itu yang mau gue lakukan seumur hidup gue. Lo harus kayak gitu. Jika ketemu kerjaan, itu dia kerjaan yang gue mau melakukan lu seumur hidup gue. Lo harus ngomong kayak gitu jika ketemu pekerjaan atau sebuah passion yang kalian suka banget. Kalau enggak ya carilah lagi ya. Jadi sebenarnya passion utama gue itu sebenarnya bisnis. Yang kedua ya seperti ini, sharing sales itu sebenarnya kan kerjanya sharing ya tentang produknya, sharing tentang background gua, sharing tentang kemampuan produk atau service yang gue jual dan sebagainya. Itu kan sebenarnya intinya tentang sharing ya, itu sih. Jadi lagi mencoba membangun bisnis kuliner bersama dengan saudara-saudara. Yang pasti yang masak bukan gua, itu enak. Gua nggak mau promosi, nggak apa-apa. Jika kalian pengen tahu, follow aja Instagram ya. Kalian harus tahu kok. Bisnis ada apa aja Ya bisnis yang gue coba udah banyak sih sebenarnya. Membangun itu gampang ya, membuat tuh gampang buat gue at least ya. Jadi untuk seorang Mario Oho itu memulai sesuatu itu sesuatu hal yang gampang gitu, easy going. Tapi sayangnya step kedua pada saat menekuni itu agak sulit. Kenapa? Karena modal tuh harus kuat. Jadi 9 atau 10 bisnis yang gue mulai itu semua sebelum kerja, sebelum punya income yang gede. Jadi modal nggak ada, tabungan nggak ada. Ya mohon maaf nih, bertahan hidup, mau pacaran kan, mau punya kamera misalnya, mau punya lampu, laptop dan sebagainya, gimana caranya? Ya gue harus kerja dulu. It's okay, it's fine. Gue realistik kok, tapi gue tetap idealis, tetap fokus kepada bisnis, kepada mindset. Gue harus bikin bisnis yang super banyak. Ya beberapa ada yang bertahan, salah satunya t-shirt. Yang kedua yang sedang berjalan adalah bisnis makanan. Yang ketiga nggak akan gue sebutkan, nggak ilegal tapi nggak akan gue sebutkan. Lanjut. Pertanyaan berikutnya yang gue buat untuk diri gue sendiri dan juga untuk lu ya. Apa yang menurut lo akan lu lakukan apabila ini terus berjalan dengan kondisi yang sekarang? Maksudnya adalah kondisi COVID seperti ini, krismon ya, bentar lagi udah mulai mau krisis ekonomi nih, banyak yang collapse. Apa yang menurut lo akan lu lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan bagus. Apa yang akan lu lakukan? Yang nonton sekarang, gue tanya lu, apa yang akan lu lakukan jika kondisi sekarang ini terjadi nih? Masa-masa terburuk lu bertahan terus sampai ya amit-amit ya, tapi tetap harus kita tanyakan 2021 maksudnya. Apa yang akan kita lakukan? Jawaban gue cuma satu sih, sebenarnya satu aja. Karena ini sudah jadi kondisi terburuk, lu udah mulai terbiasa kan, bener nggak? Udah 3 bulan, at least lu udah mulai terbiasa gimana caranya bertahan hidup. Yang kedua yang lu lakukan adalah ya selain mencari uang, semua orang pasti mencari uang, jadi ini nggak usah disebutin juga orang butuh uang. Yang perlu lakukan adalah lakukan hal yang lu suka, itu doang sih.
Ya semoga yang lu lakukan dan lu suka, lu sudah kuasai tekniknya, skillnya, lu sudah jago melakukan hal itu. Misal masak nih, lu masak jago, ya jual, jadikanlah bisnis. Nah, lakukanlah apa hal-hal yang lu suka, apalagi jika itu bisa mendatangkan uang. Silahkan lakukan itu, fokuslah. Untuk bertahan hidup, silahkan hemat-hemat uang lu, tapi lakukan hal yang lu suka. Kenapa? Karena sekarang misalnya nih, gue nggak ada kerjaan, atau kerjanya banyakkan work from home, atau yang kerjanya mulai dipotong harinya 5 hari, sekarang tinggal 3 hari, 2 harinya lakukan apa yang lu suka, full benar-benar lakukan apa yang lu suka. Jika bisa dijadikan bisnis, jadikan bisnis. Jika bisa diupload atau bisa dipublikasikan seperti YouTube channel seperti ini misalnya, lakukan aja, ngomong aja apa adanya, main game, streaming aja apa adanya, bener nggak? Be yourself. Yang penting lu have fun, lu happy, lu bahagia, nggak stres. Daripada lu stres mikirin kerjaan, nyari kerjaan gimana dong. Tapi tetap tiap hari makan yukaku, lu ngomel-ngomel gue nggak dapat kerjaan, gaji dipotong, makan yukaku. Gila, penjualan turun, toko gue udah mau tutup, karyawan minta gaji mulu, pinjem mulu, makan yukaku. Ya gila lah lu. Change your habit, ya bener-bener lakukan yang lu suka. Kalau punya toko bagus banget, tokonya silahkan, menurut gue sih dihidupkan aja ya, tetap buka tapi dengan cost minim mungkin dulu aja sih. Enak lah yang punya toko tuh, bersyukurlah, apalagi tokonya yang maksudnya masuk di industri yang sangat kritis, yang harus berjalan terus menerus. Oke, pertanyaan nomor 6. Mar, ada nggak sih tips untuk orang supaya terus bahagia, positif, dan bisa melakukan dan bisa selalu maju walaupun lambat? Ya itu yang tadi gue sebutkan tadi, pertanyaannya jawabannya sama. Lakukan apa yang lu suka, pelan-pelan jadikanlah itu uang. Pelan-pelan tapi pasti ya, sehari dapat 5.000, sehari dapat penjualan 10.000. Lu bikin nasi bakar, lu bikin otak-otak, lu bikin kue, jualnya 10.000, 20.000, 30.000 sehari. Tingkatin terus, tingkatin lagi, sewa orang, tingkatin lagi. Lu suka desain lah baju, bla 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 sebagainya, pelan-pelan tapi pasti selalu maju walaupun lambat. Disclaimer ya guys ya, please ya, gue ngomong sekali lagi, di sini posisi gue belum sukses. Ingat, belum sukses. Gue belum ada apa-apanya dibandingkan yang mau gue tuju. Yang mau gue tuju apa sih, Mat? Gue mau jadi pengusaha, betul gak? Yang punya bisnisnya super banyak, gurita kaki 100. Gue mau jadi konglomerat, gue mau bikin anak konglomerat, bener gak? Gue mungkin istrinya konglomerat, bokap gue, apa yang ngomongnya, nyokap gue, bokap gue mau jadiin dia raja dan ratu dari konglomerat. Ya bener dong, mau dong. Gue mau ajak semuanya keliling dunia, tentu semuanya bisa. Tapi gue belum mencapai hal itu. Gue masih butuh kerjaan dan gue masih terus cari. Gue udah apply ratusan, tapi ya ada nggak ada sih yang feedback dan sebagainya. Tetap semangat, mau nggak mau, karena gue fokus untuk maju walaupun lambat. Nggak boleh stres, harus selalu bahagia. 7. Pesan untuk Mario Oho 5 tahun lagi. Pesannya apa ya? Selalu ingat lu datang dari mana, dan ingat komitmen lu. Jika lu punya duit banyak, dikit ataupun banyak, lu harus memberikan kembali terhadap orang-orang yang butuh. Karena itu udah komitmen gue dari sejak masuk kerja, yaitu selalu nyisihin ya, at least selalu nyisihin apapun yang terjadi. Sumbangkanlah kembali melalui organisasi yang menyediakan jasa itu, UNICEF, WHO, dan sebagainya. Ya, gue yakin 5 tahun lagi Mario Oho lu yang nonton lagi gue misalnya nanti, kalau gue yakin masih punya deh YouTube channelnya, masih jalan. Dan gue yakin harta lu udah berkali-kali lipat daripada yang ngomong sekarang ini, Mario yang sekarang nih. Gue yakin. Tapi ingat, lu datang dari mana? Lu datang dari yang sekarang lagi nganggur, masukan bulanan. Tapi untung lah, at least gue punya orang-orang yang backup. Walaupun
gue bukan datang dari yang keluarga yang finansialnya super banyak, super menumpuk rumah bagaikan istana. No, tapi ini sudah cukup buat gue untuk bertahan sekarang dan mungkin sampai tahun depan. Tapi bukan berarti kita harus diem, nggak. Apapun yang terjadi dengan diri kita sekarang, kita harus terus maju, terus bergerak, jangan mau diatur oleh ombak. Ingat, ombak arahnya mundur ya lu maju, ombak arahnya maju ya lu maju. Bagusnya ekonomi lagi buruk ya lu harus maju, lu harus dapat untung, lu harus make progress. Jika ekonomi lagi membaik ya lu harus makin membaik lagi. Jangan ikutin ekonomi lah. Ekonomi naik ya udah biasa aja, ikutin arus. Ekonomi lagi buruk, jatuhnya bukan main, sampai bangkrut, sampai ya kadang-kadang itu bisa terjadi. Tapi tetap, selama lu suka dengan apa yang lu lakukan, lu pasti akan lakukan itu terus, apapun yang terjadi. Jadi itu aja. Sekali lagi disclaimer ya, disclaimer, I start from zero, real zero. Tabungan gue cuma satu, pribadi ya, rekening cuma satu. Pas lulus kuliah, tabungan gue zero. Ini gue bikin video ini untuk membuktikan nanti at least 5 tahun, 10 tahun lagi, atau 15, 20, 25 tahun, seperti Gary V ya, dia sempat bilang bahwa kalau gue bisa buat konten dulu dari gue susah payah, dari gue zero, dari gue kerja 7 hari dalam seminggu, lu bakal lihat perjuangannya, kontennya pasti bakal jadi emas dibandingkan yang sekarang. Dia bahkan seperti itu, padahal kontennya Gary Vaynerchuk itu bagus banget. Tapi zaman dulu, zaman dia masih perjuangan itu lebih keren lagi, katanya seperti itu. Jadi inilah video yang gue bikin. Semua yang kalian lihat ini masih dalam kondisi perjuangan. Jika gue sudah mulai agak sedikit enak, lo pasti bakal lihat, karena gue bakal selalu update terus dan gue akan selalu mencoba rendah hati. Jadi jujur sekarang gue belum sukses. Yang gue katakan ini apa adanya. Gue nggak bisa bilang, Mar, lu jangan sok jago deh, jangan sok kaya, nggak usah kasih nasihat. Ya udah, nggak apa-apa. Gue nggak menyuruh lu ngikutin nasihat gue. At least ini gue apa adanya, betul nggak? Gue mau jadi motivator yang bukan motivator ya. Gue mau jadi motivator dan influencer yang murni, real gitu loh. Kenapa? Karena orang termotivate dan terinfluence oleh apa yang gue lakukan, bukan apa yang gue omongin. Jadi nggak apa-apa, lu nggak usah ikutin ini jika menurut kalian nasihat gue nggak bener, nasihat gue jelek, totally bullshit. Ya nggak apa-apa, ikutin aja kata Bill Gates dan sebagainya, karena gue juga ikutin mereka, investing dan sebagainya, ikutin aja mereka. Nggak apa-apa. Gue nggak klaim gue orang terkaya, terhebat, tercerdas, termotivator. Enggak, gue nggak melakukan seperti itu. Jadi gue nggak akan sok jago, gue masih totally hampir mendekati zero, masih 0,0 something persen lah, belum ada apa-apanya. Jadi it's fine. Jika kalian suka ya silahkan ikutin, jika tidak ya nggak apa-apa, kita maju bersama, betul? Jadi once again, I love you guys so much. Please pencet like-nya dan juga subscribe-nya, jangan lupa ya. Dukung terus channel ini. Gue mau mengejar mencapai 1000, at least gue bisa dapat tambahan, betul nggak? Untuk bertahan hidup dan untuk donasi lagi, karena gue masih tetap belum menghentikan donasi bulanan gue yang subscribe kartu kredit. Terus gue gak akan berhenti. Memberikan kembali kepada dunia itu wajib. Jadi thank you for watching, like, subscribe, jangan lupa ya. I love you guys so very much. See you on the next video. Bye bye. Have a nice day though.